Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raba 87 Faz Indo. Dan di video kali ini, dalam rangka mengisi kekosongan channel ini ya, ini channel ini tuh lagi bener-bener nggak ada konten gitu ya. Nah, sambil saya nyari konten gitu, akhirnya ya udah deh saya kepikiran buat bikin video ini gitu. Jadi di video ini saya mau nunjukin kipas dan juga AC apa aja yang ada di rumah ini. Oke, tanpa basa-basi lebih panjang, ayo kita bahas. Ini kita mulai dari kamar saya dulu. Ini mohon maaf kalau berantakan. Kalau di sini pasti kalian udah pada tahu lah, ada dia ya, itu ada si Sharp. Ini kodenya ini di bawah nih, lupa saya kodenya apa. Nah ini udah setahun lebih dia di sini dan dia juga penggunaannya cukup ekstrim ya, dia 24 jam nyala. Memang nggak dingin-dingin banget settingan dia nih, settingannya kalau misalnya kalian penasaran. Ini settingan saya biasanya buat tidur, buat harian, settingannya begini. Jadi 25,5 sama ini Eco level 1 udah gitu. Memang nggak dibilang irit juga, tapi sejuk lah gitu, nggak dingin nggak panas. Itu settingan saya tuh. Nah ini juga nggak ada problem apa-apa, cuman yang kemarin aja tuh yang di video itu yang saya udah upload juga itu, kesimpulannya itu bukan kerusakan karena AC-nya tapi karena yang masang aja nggak bener gitu, yang masang aja nggak bener, jadi akhirnya ya bermasalah ke AC-nya. Terus kita geser ke sebelahnya, di sebelahnya ini ada Miyako TJR 101 nih. Ini dia masang di sini sebenarnya lebih tepatnya di hiasan sih. Tadinya rencananya untuk gantiin ini sebenarnya. Jadi ini tugasnya dibagi dua gitu. Mungkin siang pakai ini, malam pakai ini. Tadinya mau gitu. Cuman pas pakai ini anginnya gitu, anginnya gede banget gitu buat badan saya itu nggak terlalu cocok. Jadi saya sering masuk angin kalau pakai ini. Jadi akhirnya ya udah cuma hiasan doang gitu. Bagus lah dibandingkan dia disimpan di lemari, kan jadi cepet rusak apa gimana gitu, kena debu gimana. Kalau ini kan lebih pas gitu ya, lebih manis disimpan di sini meskipun jarang dinyalain. Oke, terus kita geser ke sini. Ini masih bisa disebut kipas lah ya. Ini ada kipas hias sih kalau saya nyebutnya. Ini saya belinya di Ice Hardware, mereknya Bear ya kan, Bear ya kalau nggak salah mereknya. Ini harganya 300.000. Untuk sebuah kipas harga 300.000 ini benar-benar bukan pilihan yang bagus sih kalau kalian nyari fungsional ya, karena tenaganya aja lemah. Ini cuman pakai power bank aja bisa nyala gitu. Jadi kalau kalian nyari fungsional jangan beli yang ini, karena 300.000 tuh kalian bisa dapat kipas yang lebih bagus dari segi tenaganya. Oke, sekarang kita keluar karena di kamar ini cuma ada itu doang. Nah ini kalau di luar kita udah disambut sama dua kipas, itu ada yang Nico dekoratif itu sama ada Zodiac. Nah ini sebelumnya nih untuk yang Zodiac ini saya makasih banget buat kalian-kalian yang udah ngasih rekomendasi untuk ini, untuk regulatornya gitu. Ini memang masih pakai regulator yang lama, belum saya ganti karena kipasnya juga jarang dinyalain juga. Tapi kalian udah banyak banget ngasih rekomendasi yang cocok untuk si Zodiac ini gitu. Nanti saya bakal pilih kira-kira mana yang pas gitu. Tapi makasih banget ya sebelumnya ya. Ini belum saya ganti aja, nanti saya ganti. Ini juga masih nyala kok, tenang ya. Tuh, masih jalan, masih kenceng malah ya kan. Cuman emang tugasnya sekarang dia jarang dinyalain karena ya emang nggak ada fungsinya juga untuk sekarang gitu. Jadi lebih banyak nangkring aja. Nah, kayak gini di sini. Nah ini juga bisa dibilang kipas paling tua sih. Kayak ini paling tua di sini, udah hampir nginjak 20-an, 20 tahun mungkin dia. Ini tapi masih sehat, belum pernah ganti dinamo, belum pernah, cuman dicat aja. Dan sekarang kita geser ke sini nih. Mohon maaf kalau suara saya bisik-bisik karena di dua kamar ini nih, di sini nih ada orang lagi tidur. Nah ini yang Nico dekoratif fan ya, yang kondisinya cukup mengenaskan ya kondisinya ya. Udah pada ngelupas-lupas, bengkok juga. Terus juga ini yang harusnya ditarik ini pakai catan gini buat lampu nih, buat lampunya. Terus juga nyala ya bisa, tapi ya gitulah, lemah tenaganya. Ya udahlah, namanya juga dekoratif hiasan, jadi ya udah dibiarin aja. Tuh. Udah sedih lah lihat kondisinya gitu yang ini. Oke, kita geser ke ruang tamu. Di ruang tamu ini ada dua di ruang tamu nih. Ada yang ini, ada yang besar ini.
Ini saya masih nggak tega ya mindahin dia ke gudang, padahal ada gudang baru gitu. Harusnya sih di situ dia disimpan, tapi tetap saya nggak tega nyimpen dia karena ini mengingat perjuangan untuk nyari kipas ini tuh susahnya setengah mampus gitu. Jadi makanya mending saya simpan di sini selama dia nggak ada tugas gitu, karena emang setelah semenjak covid ini dia nggak ada kerjaan gitu, karena biasanya sebelum covid tuh banyak acara outdoor gitu, tapi pas covid ya udah nggak ada gitu, jadi akhirnya dia lebih banyak mangkrak di sini. Makanya ini juga udah berdebu, nanti harus dibersihin lagi. Ini juga masih bagus, terakhir videonya kan itu udah dibikin, terakhir masih kenceng banget. Ini nggak mungkin saya cek di sini karena nanti pasti berisik. Terus juga ini ada AC GRI F1 series inverter. Ini juga umurnya udah setahun lebih juga, sama kayak AC yang Sharp karena belinya hampir barengan. Ini kondisinya juga masih bagus, cuman sempat ada error, ada kode error di situ pas saya baca itu ada miskomunikasi antara AC-nya sama outdoornya gitu. Jadi nggak dingin lah. Itu nyala, mungkin si indoornya ngebacanya nyala, ternyata outdoornya ngebacanya masih mati, mungkin gitulah, nggak ngerti lah sistem kayak gimana, tapi itu gampang kok, tinggal dimatiin terus nyalain lagi udah normal lagi gitu. Ini juga AC-nya rutin dinyalain sekitar seminggu sekali, ya sekitar sejam dinyalain lah gitu, biar mencegah error kayak tadi ya, takut ada error segala macam gitu. Masih sehat, masih bagus, good gitu. Nah ini kita pindah ke satu kipas yang paling mengenaskan mungkin di sini. Dia ada di warung saya di sini tempatnya. Nah ini dia nih. Ini kalau nyalain. Nah ini kelihatan. Nah ini dia nih. Ini yang Sky. Ada yang request juga bang videonya yang Sky. Nah ini dia kipasnya. Kondisinya yang paling mengenaskan. Dia yang paling nggak hancur sih, tapi yang udah nggak bisa beroperasi lagi karena udah nyangkut di situnya. Mungkin motornya masih nyala sih, tapi kayaknya kurang pelumas aja. Dan yang paling sedih adalah kabelnya. Tuh, kabelnya putus karena sebelumnya sepanjang sih sampai sini, tapi karena di sini tuh banyak tikus ya kan, jadi digigitin gitu, jadi akhirnya ya udah dipotong aja lah gitu sampai situ. Ya akhirnya dia cuma bisa jadi hiasan aja di sini tuh, udah debu-debu semua. Nanti deh ya kalau misalnya ada waktu kita coba restorasi dia gitu. Semoga aja dia masih nyala ya, semoga ya motornya masih jalan. Ini kalau digerakin kipasnya dipakai dicongkel-congkel gitu udah susah banget, jadi udah pelumasnya udah kering banget ya. Nanti semoga aja ada waktu ya kita restorasi dia. Oke, sekarang kita ke dapur. Oh ya, di sini di kamar orang tua saya ini ada satu AC, itu AC Sanyo yang pernah dibahas juga Sanyo-nya. Terus juga di sini tuh ada satu, ini kalau nggak salah ini Mas Bion yang kombi fan di sini. Nanti saya sorot kalau misalnya orangnya udah nggak di dalam. Enak banget lagi tidur. Nah terus di dapur ada dua, itu ada GMC. Nah ini kalau yang nanyain AC lagi, kipas GMC kabarnya gimana, kok ngeblur. Nah ini kayak gini, kondisinya baik, dan ini juga cukup sering dinyalain dibandingkan dengan Zodiac, dia lebih sering dinyalain, makanya ini udah agak kotor tuh, di ujung-ujung udah agak kotor. Kondisi juga baik, alhamdulillah masih normal-normal aja, meskipun memang masalahnya masih belum dibetulin, yaitu yang baling-balingnya bengkok ya, jadi dia masih goyangnya masih cukup parah. Tapi ya udahlah, karena memang kipasnya juga nggak dinyalain terlalu kenceng. Jadi ya paling nomor 1 sampai 2, karena kalau kenceng-kenceng nanti ini bisa ketiup apinya gitu, karena posisinya pas banget deket kompor tuh ya kan, deket banget sama kompor. Nah terus ini satu lagi, ini yang Regency Tornado Fan. Ini sebenarnya masih jalan, masih bagus, cuman ada satu problem, yaitu di baut bagian baling-balingnya. Jadi ini baling-baling buat ngunciin baut buat kunciin baling-balingnya hilang gitu. Ini nggak tahu kemana. Nah ini saya lagi nyari karena bautnya beda gitu. Bautnya beda dengan baut biasa, jadi harus nyari. Nanti saya cari bautnya biar bisa dipakai lagi. Ini masih jalan kok, masih jalan, cuma gara-gara bautnya aja hilang. Nah terus yang baru aja dibeli itu ada di ruangan sebelah. Nah ada di sana. Nah, di sini ada dua. Ada Vanco ini yang cukup
apa ya, cukup rame lah pas awal-awal channel ini berdiri. Umurnya udah belasan tahun juga, dan ini saya tempatin di sini karena memang sayang juga lah kalau ini kipas disimpan ngejogrok aja gitu ya, berdebu di atas lemari gitu. Makanya akhirnya saya request untuk dipasangin di gedung baru ini. Nyebutnya gedung ya, bangunan lah ya, bangunan baru ini gitu. Nah tapi kipas ini juga emang jarang dinyalain karena settingan settingan dari bangunan ini adalah untuk tempat tidur tuh ya kan, untuk tempat tidur gitu. Dan ditambah lagi fungsinya itu makin gak ada setelah ada ini. Jadi saya nambahin AC Aqua ini karena memang ya ini kebutuhannya kamar tidur gitu, jadi lebih enakan pakai AC gitu dibandingkan pakai ini. Gila aja lo tidurmu pakai kipas ini, udah sama anginnya gede, berisik lagi gitu. Nah akhirnya diganti pakai ini gitu. Tapi karena konsep dari bangunan ini tuh beda ya, bukan benar-benar fix kamar, jadi ini tuh bisa jadi tempat buat nongkrong gitu, karena ini bisa dibuka. Jadi ini kalau lagi dibuka semua, ini bakal terhubung sama terasnya. Nah ini terhubung sama terasnya di sini. Nah baru deh kalau misalnya ini dibuka baru ini jalan berfungsi gitu. Kalau misalnya panas banget di sini lagi banyak orang, nah ini baru jalan, karena nggak mungkin juga kita pakai ini gitu. Kalau pakai ini ya percuma juga, nggak akan dingin juga. Nah baru deh kalau misalnya fungsinya berubah jadi kamar, ini benar-benar jadi kamar, ini ditutup rapet, nah baru AC ini main begitu. Dan ini semuanya dalam kondisi baik, ini masih bagus, masih sehat, benar-benar sehat banget. Ini cuman sempat hilang aja itu bagian belakang tuh, buat biar kepalanya bisa kanan kiri, itunya kunciannya hilang, jadi itu pakai baut biasa. Kalau yang ini jelas ini masih bagus karena ini yang paling baru gitu. Yang ini kalau nggak salah saya udah bikin videonya untuk ini deh, maksudnya untuk wattnya deh, konsumsi listriknya deh ya kan, tapi udah diupload apa belum ya, lupa deh, nanti saya cek lagi gitu. Ini semuanya dalam kondisi baik, benar-benar baik gitu, nggak ada error sama sekali. Semoga aja awet ya semuanya ya. Nah berikutnya ini di kamar orang tua saya ini ada AC Sanyo yang paling tua, mungkin AC tertua, bukan mungkin sih, memang dia adalah AC tertua yang ada di sini. Dia nggak tahu ya sekarang dia sering dihidupin apa enggak pas tidur, tapi ini kondisinya lagi mati sih, cuman memang yang rusak masih sama itu ininya nih. Ya udah biarin gini, tapi masih nyala semua. Nah remote-nya di mana, tapi yang jelas ini masih bagus. Outdoornya ada di belakang sana, nggak bisa diakses, susah aksesnya, jadi ya udahlah gitu. Tapi ini AC masih nyala, masih bagus, nggak ada masalah apa-apa. Terus ini yang di kamar ini ada satu, ini mas pion yang kombi fan ya. Ini udah nggak masih jalan sih, cuman udah nggak kepake aja, jadi simpan di sini. Bingung mau dipakai apaan ya, jadi ya udah disimpan aja di situ. Tapi masih jalan kok, masih bagus, cuma disimpan di lemari aja. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa disorot untuk yang ada di Bandung. Itu yang di kosan saya itu ada dua. Itu ada Mitsubishi Heavy Industry AC, sama ada kipas Miyako gitu. Itu nggak bisa disorot karena saya lagi di rumah ini ya, bukan di sana gitu. Ini mungkin untuk sementara. Dan untuk yang dua kipas sama satu kipas sama satu AC yang ada di kamar orang tua saya, kayaknya nggak bisa disorot karena mereka lagi tidur. Oke, kita kembali ke istana. Oke, sudah kembali lagi ke istana, dan ya segitu aja untuk video gabut ini. Jelas ini gabut sih saya sih, karena benar-benar gak ada konten. Saya bingung konten apa lagi buat di channel ini. Semoga aja ada bahan ya, biar channel ini tetap panas gitu, tetap ngebul dapur ya. Ya gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak masalah. Jangan lupa subscribe, saya Fauji. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.